Mari lanjut lagi. Gasken. Kerajaan Raja. Kekuatan jiwa Qin Yu dibagi menjadi 8 bagian, dan kekuatan 8 sumber dalam kelompok cahaya ini dibungkus, dan kekuatan 8 sumber ini dengan hati-hati dirasakan ada sedikit kejutan di hati Qin Yu. Kekuatan alam semesta baru saya sangat mirip dengan kekuatan alam semesta. Qin Yu mengambil manik-manik dan mengeluarkan manik-manik. Manik-manik roh sumber api ini adalah perak, dan orang-orang muda yang diserahkan kepada Qin Yu atas nama Tuan misterius mereka. Sumber api ini ditempatkan pada tubuh, dan Qin Yu secara alami terbiasa dengan energi dari sumber api. Namun, pada saat ini, Qin Yu menemukan bahwa kekuatan sumber kekuatan alam semesta barunya sama persis dengan energi sumber api. Alam semesta yang berbeda, mengapa kekuatan sumbernya persis sama setidaknya kekuatan sumber api ini sama? Qin Yu melihat ke atas dan mulai memikirkannya. Alam semesta baru adalah alam semesta yang berbeda dari alam semesta para dewa, masing-masing dengan hukum waktu dan ruangnya sendiri. Bagaimana kekuatan sumber bisa persis sama pemikiran ini adalah upaya beberapa bulan. Dalam berpikir, Qin Yu tidak bisa merasakan berlalunya waktu, dan selama berbulan-bulan kerja keras, kekuatan kelahiran baru ini telah menjadi setengah manusia. Apakah itu? Pikiran Qin Yu tiba-tiba memancarkan secercah cahaya, dan tiba-tiba ada perasaan membuka awan dan melihat bulan. Apakah hubungan antara kekuatan sumber dan alam semesta, apakah ini yang terjadi ketika dunia Qiankun lahir, ketika, memikirkan tanduk hitam, muncul di langit, Qin Yu tahu bahwa gas kuning suci ini adalah harta yang menstabilkan ruang dan menstabilkan ruang. Saat ini, ketika alam semesta tumbuh dewasa, gas hitam dan kuning ini tidak dapat meninggalkan alam semesta. Semangat Xuan Huang adalah menstabilkan seluruh alam semesta. Ketika alam semesta besar, gas kuning suci ini dapat dipisahkan dari alam semesta. Adapun kekuatan alam semesta. Ya, semakin banyak Qin Yu berpikir, semakin dia berpikir bahwa pikirannya yang tiba-tiba benar. Jalan yang disebut untuk Gen, Qin Yu mulai rumit hubungan antara kekuatan alam semesta dan alam semesta, hukum ruang, dan hukum waktu. Tampaknya menjadi. Apakah itu alam semesta saya atau alam semesta para dewa, itu harus terdiri dari roh Hongmeng. Itu sama dengan penyerapan Hongmeng. Itu seperti membangun rumah. Bahan yang sama, bahan yang digunakan, bangunan itu bahan yang sama. Jangan melihat hukum waktu dan hukum ruang. Kedua alam semesta ini pada dasarnya harus sama. Sudut pandang Qin Yu benar. Bintang ungu kosmik baru juga dapat menghasilkan aura, serta bintang, planet, dan planet lainnya. Yang semuanya menunjukkan bahwa jika Anda tidak melihat aturan waktu dan ruang, kedua alam semesta hampir identik. Adapun hukum waktu dan hukum ruang, ini digunakan untuk mengatur alam semesta. Sama seperti kunci pintu rumah, kedua rumah itu persis sama, tetapi kunci untuk membuka kedua rumah itu berbeda. Hukum waktu, hukum ruang, itu adalah kunci yang mengendalikan alam semesta. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Adapun kekuatan alam semesta, ini adalah transformasi Hongmeng Aura, yang termasuk dalam transformasi materi. Kedua alam semesta pada dasarnya sama, terlepas dari bahan diafragma alam semesta, atau bintang apapun, kekuatan alam semesta hanya ini terkait dengan alam semesta itu sendiri, sehingga kekuatan kedua alam semesta persis sama. Hati Qin Yu ceria. Padahal alasannya sama. Apakah itu hukum ruang atau hukum waktu? Hanya sebuah aturan kekuatan ruang dan kekuatan waktu adalah energi yang dimiliki alam semesta. Raja-raja Allah hanya memanipulasi energi melalui hukum. Perumusan hukum ruang angkasa dan hukum waktu ini harus dikaitkan dengan orang-orang yang menciptakan alam semesta ini. Qin Yu hanya dapat diidentifikasi. Orang yang berbeda, metode kultivasi yang berbeda mengarah pada penciptaan alam semesta, dan ada aturan waktu dan ruang yang berbeda. Kekuatan alam semesta, seperti namanya, milik salah satu sumber alam semesta yang paling primitif. Fluktuasi kekuatan alam semesta juga terkait dengan kekuatan alam semesta dan kekuatan waktu. Jiwa Qin Yu terintegrasi dengan kekuatan kelompok besar alam semesta ini, dan warna cahaya yang sangat besar ini terus mengembang dan menyusut. Qin Yu jelas terasa. Kekuatan asal-usul alam semesta meluas dan menyusut, yang menyiratkan ritme khusus. Itu persis sama dengan kekuatan seluruh ruang baru dan fluktuasi kekuatan waktu. Qin Yu tiba-tiba memiliki mata yang cerah. Jika ini masalahnya, maka aku. Qin Yu punya ide di dalam hatinya.
Aku bisa merasakan kekuatan dari seluruh ruang baru dan fluktuasi kekuatan waktu sesuai dengan kekuatan alam semesta. Lalu aku tidak bisa melewati hal yang sama. Kekuatan alam semesta, kekuatan alam semesta, kekuatan ruang alam semesta, fluktuasi kekuatan waktu hati Qin Yu tiba-tiba menjadi panas. Di alam semesta baru, ada hubungan dengan sejumlah besar ruang kosmik seperti para dewa dan dunia iblis-iblis. Qin Yu datang langsung dari alam semesta baru ke sebuah ruang di dunia fana. Ini adalah kota asal Qin Yu, ruang bintang misterius ungu. Kekuatan alam semesta, posisi alam semesta, harus berada pada posisi yang sama dengan alam semesta baruku. Hati Qin Yu tergerak, dan celah angkasa ditarik dengan satu tangan. Qin Yu melangkah ke celah ruang angkasa secara langsung. Kekacauan di ruang tak tertandingi, dan Qin Yu sendiri agak serigala. Ini bukan alam semesta saya sendiri, kata Qin Yu tak berdaya, jika berada di ruang alam semesta baru, Qin Yu pasti akan merasa nyaman. Tapi sekarang, dalam celah ruang ini, kekuatan ruang sangat kacau, dan sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan ruang. Itu adalah raja para dewa yang umumnya tidak meminta kepahitan untuk memasuki ruang. Qin Yu adalah kekuatan yang mengendalikan ruang alam semesta baru dan mencoba melindungi dirinya sendiri. Qin Yu adalah penguasa alam semesta baru, sangat mudah mengendalikan kekuatan alam semesta baru. Meskipun ada beberapa serigala, tetapi perlindungan diri masih yakin. Qin Yu tersenyum, dan kemudian kekuatan ruang mengisi celah di ruang ini, dengan hati-hati mencari kekuatan alam semesta. Dengan kata lain, Qin Yu dapat menggunakan kekuatan ruang secara bebas di ruang antara yang lain, dan dewa-dewa lain mendatangi wajah. Kekuatan ruang baru terus menyebar, dan kekuatan ruang baru yang disebut Qin Yu meningkat. Ketika Qin Yu mencakup panjang 10 dewa, Qin Yu akhirnya menemukan kekuatan alam semesta. Keberadaan teleportasi Qin Yu telah berlalu. Hanya melihat kekuatan alam semesta di depannya, Qin Yu terkejut. Kekuatan asal mula alam semesta baruku sekarang hanya setengah manusia. Dan kekuatan alam semesta yang sempurna ini, tapi... Qin Yu menatap bola cahaya besar di depan matanya. Lingkup besar ini, ukuran besar, telah mencapai titik kecanggungan. Pria Qin Yu dapat sepenuhnya diabaikan di depannya. Bola cahaya raksasa yang berputar perlahan, seperti bintang yang menyilaukan, membengkak dan berkontraksi. Kekuatan alam semesta yang benar-benar besar lebih dari 100 juta kali lebih besar dari kekuatan alam semesta yang baru saja dilahirkan oleh alam semesta baruku. Qin Yu tersenyum sedikit. Segera setelah seluruh pribadi Qin Yu berubah menjadi Streamer, dia terbang di atas bola warna yang sangat besar, seluruh orang duduk di udara, dan kekuatan jiwa mulai menyebar. Kekuatan jiwa terus-menerus menyebar dan menyatu ke dalam lingkaran besar cahaya berwarna ini. Ketika jiwa Qin Yu menyentuh bidang warna besar ini, tidak ada apa-apa, tetapi ketika upaya Qin Yu untuk menyusup ke kekuatan jiwa. Kekuatan alam semesta, yang tampak seperti bayi, benar-benar diimbangi, dan kekuatan jiwa Qin Yu dengan cepat pulih. Wajah Qin Yu juga putih. Qin Yu segera mengerti. Ketika Anda mempelajari kekuatan alam semesta di alam semesta Anda sendiri, biarkan diri Anda mempelajari bagaimana itu. Kekuatan sumber sangat taat. Bahkan jika Qin Yu memisahkan cahaya warna menjadi 8 salinan, kekuatan alam semesta tidak akan menyerang Qin Yu. Karena itu adalah jiwanya sendiri, dia adalah penciptanya. Namun, alam semesta para dewa tidak diciptakan oleh diri sendiri. Kekuatan benda langit kosmik yang besar ini, sumber energi asli sangat menakjubkan, ini lebih dari kekuatan alam semesta yang digunakan oleh 8 kaisar suci. Tubuh surgawi besar ini, akankah Anda membiarkan Qin Yu berbaur dengannya jika saya tidak dapat mengintegrasikan, bagaimana saya bisa mempelajarinya? Qin Yu kesal. Mengerutkan kening dan melihat benda langit besar di depannya, Qin Yu harus memilih untuk menyerah. Kekuatan alam semesta ini terlalu kuat. Tiba-tiba, wajah Qin Yu tersenyum ya, kekuatan kosmik baru saya persis sama dengan kekuatan alam semesta mitologis ini. Kemudian saya akan membawa beberapa kekuatan kosmik saya sendiri, dan itu akan terjadi. Apa itu pikirkan itu? Qin Yu langsung diteleportasi kembali ke alam semesta yang baru. Warna alam semesta baru adalah setengah orang. Ada 8 jenis sumber energi, dan kekuatan jiwa Qin Yu mudah diintegrasikan ke dalamnya. Sebuah hati. Sumber cahaya tinggi setengah manusia ini, ada kelompok seukuran sepak bola yang dipisahkan dan langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Yu. Tidak ada kontradiksi sama sekali.
Ketika Qin Yu membawa kekuatan sepak bola ini ke pikirannya, wajah Qin Yu tiba-tiba memiliki warna yang mengejutkan. Kekuatan sumbernya benar-benar menakjubkan. Kelompok cahaya berwarna-warni itu bahkan membungkus jiwa Qin Yu, Yuan Ying. Jiwa Qin Yu, Yuan Ying, seolah-olah dasar sungai yang kering menghadapi aliran air. Dengan putus asa menyerap cahaya berwarna ini, Qin Yu jelas merasakan transformasi jiwanya, Yuan Ying. Kekuatan alam semesta adalah jenis energi yang sangat misterius. Ia adalah 8 kaisar besar. Ia hanya dapat secara tidak langsung mengendalikan kekuatan alam semesta untuk menyerang orang lain melalui semangat kota. Mereka juga tidak dapat melakukan kekuatan jiwa untuk berintegrasi ke dalam sumbernya. Jika mereka ingin berintegrasi, mereka akan dilawan oleh kekuatan sumber aslinya, sama seperti hasil Qin Yu sebelumnya. Hanya pencipta alam semesta yang dapat menyerap kekuatan sumber dengan sangat alami dan mudah, dan tidak diserang oleh kekuatan alam semesta. Ketika Qin Yu bergabung dengan kekuatan kelompok, Qin Yu merasa bahwa jiwanya penuh vitalitas tanpa akhir. Perasaan ini lebih kuat dari perasaan kehidupan air mata meteor yang dipenuhi jiwa. Jiwa pada dasarnya telah berubah. Ujung rawa berkabut para dewa. Voli Qin Yu muncul di sini. Jiwa Qin Yu jelas merasakan fluktuasi seluruh ruang ilahi. Fluktuasi semacam ini sangat cocok dengan ekspansi dan kontraksi kekuatan alam semesta. 1000 kali lebih jelas daripada di masa lalu. Di masa lalu, ruang para dewa, di depan Qin Yu adalah tabir wanita cantik, dan sekarang, cadar di wajah kecantikannya hilang. Fluktuasi ruang sangat jelas. Haha, hukum ruang, ini adalah hukum ruang. Membekukan ruang. Tidak heran kekuatan sumbernya dapat digunakan untuk membekukan ruang. Qin Yu tiba-tiba tersenyum dan tertawa keras. Pemahaman asli Qin Yu tentang ruang telah mencapai puncak dewa-dewa atas, dan langkah terakhir dari ranah para dewa. Saat ini, transformasi jiwa telah menyebabkan Qin Yu untuk memahami, dan untuk memecahkan diafragma terakhir dan mencapai ranah raja. 8 kaisar besar, melalui kota Lingbao secara tidak langsung memanipulasi kekuatan sumber untuk membekukan ruang. Bagi saya, itu tidak sulit, saya lebih langsung, jiwa telah menyerap kekuatan sumber, dan 8 telah menyerap Qin Yu seorang diri menunjuk ke depan, meludah beberapa kata di mulut. Ruang, diam. Saya melihat bahwa ruang di depan alun-alun membeku, dan fluktuasi yang berasal dari ruang dalam jarak ribuan mil menghilang. Kedua alam semesta, terlepas dari hukum waktu dan hukum ruang, yang lain benar-benar tidak berbeda. Kekuatan alam semesta persis sama. Dengan kekuatan alam semesta, di alam semesta para dewa, ruang juga bisa membeku. Ada kejutan di hati Yu. Dalam benak Qin Yu, jiwa Qin Yu, Yuan Ying telah menjadi warna kaca, dan kadang-kadang kekuatan sumbernya bersinar. Ketika pikiran Qin Yu bergerak, ruang beku kembali normal. Tiba-tiba, langit di atas rawa berkabut benar-benar bergetar, dan awan berwarna-warni tertutupi ribuan mil, dan simbal besar mengalir di langit, membuat suara keras pada saat ini, para penguasa seluruh dewa tertegun. Hal-hal yang diwakili oleh pemandangan langit dan bumi ini sangat jelas, dan raja baru para dewa lahir setelah Duan Mujade dan Jiang Li, ada raja dewa di dunia para dewa. Sebagian besar dewa di dewa telah mengembangkan pengetahuan mereka dan mencari mereka di rawa berkabut. Mereka semua ingin tahu, Raja Dewa yang baru, pada akhirnya. Siapa itu? Dalam menghadapi pencarian para dewa satu demi satu, Qin Yu tidak menghindar, tetapi tersenyum dan berdiri di tepi rawa berkabut, dan bahkan secara aktif melepaskan napasnya sendiri. Ternyata itu Qin Yu ada senyum di wajah Raja Timur Hyun Jinsan Huangpu. Menarik dan menarik, Qin Yu ini tidak dapat mencapai ranah Raja Dewa dan dapat tewet, dan bahkan mempercepat waktu. Sekarang apa promosi dari ranah Raja para Dewa Suragat King, Rovan, bermain dengan poci teh di tangannya segera, dengan sedikit senyum poci teh diletakkan di atas meja di sebelahnya, dan dia sendiri menghilang dari udara. Lei Jiecheng Zhou Huo, Zhou Tong, Zhou Ran dan wajah orang lain sedikit berubah. Hei, untuk mencapai ranah Raja Tuhan ini untuk mencapai ranah Raja Tuhan, dan untuk memahami hukum ruang. Sepenuhnya memahami hukum ruang, tidak ada ancaman bagi Raja Tuhan. Zhou Huo dengan hati diam-diam. Hanya saja kelompok orang-orang Zhou Huo memiliki akar yang dalam dan selalu memiliki keraguan yang tidak dapat dijelaskan. Qin Yu, yang belum mencapai ranah para dewa, mengapa bisa diteleportasi? Lei Gongcheng, kota bawah tanah, Suan Jinsan, gunung api, danau Bibo. Xiu Lohai, pulau domain ganda, dewa gunung setan darah, beberapa raja tersembunyi pengetahuan yang tersebar, sepenuhnya menyelimuti Qin Yu.
Tepi rawa berkabut. Qin Yu berdiri dengan tangannya dan tersenyum, tetapi dia memikirkannya kali ini aku menjadi dewa, ini memang kesempatan yang baik untuk melakukan debut profil tinggi. Apa yang Qin Yu inginkan sekarang adalah profil tinggi, karena dalam rencana Qin Yu. Ketika Dewa Kematian sepenuhnya memurnikan kelas 1 Hongmeng Lingbao, Wan Liu, Qin Yu secara resmi mengekspos dia di depan berbagai kekuatan di dunia. Ketika kekuatan luar biasa. Ketika ruang itu terkejut, saya melihat seorang pria setengah baya berjubah emas dan seorang wanita cantik berjubah putih muncul di depan Qin Yu. Qin Yu, seorang wanita cantik berjubah putih, tahu, ketika kota salju Arktik secara publik merekrutnya, dia mengundang para dewa dan raja. Pulau ganda ini mengirim wanita cantik. Selamat kepada Qin Yu Shen Wang. Raja dewa yang halus tersenyum dan memberi hormat. Ini adalah Raja Pevals dari Pulau Gandaku. Pria botak jubah emas segera bergabung dengan Qin Yu dan tersenyum dan berkata Pufa, saya telah melihat Qin Yu God. Raja Dewa yang halus, Raja Pufa. Tatapan Qin Yu mandek di, Raja Dewa Prusia. Qin Yu tahu bahwa pulau dua domain ini adalah Xianyu dan Buddha. Tentu saja, kata Xian dan Buddha dalam Xianyu dan Buddhisme hanya mewakili rute kultivasi masa lalu mereka. Bagaimanapun, mereka telah menjadi dewa dan menjadi raja para dewa. Dewa, Iblis, Buddha, dan Iblis adalah di antara 4 rute praktik umum dalam ruang yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis peri. Itu hanya ruang dari dunia iblis-iblis, hanya 3 jenis iblis peri. Sebagai contoh, dalam ruang dinosaurus, hanya celestial dan dinosaurus yang diperbaiki, dan beberapa ruang memiliki perbaikan Buddhis. 3 ascenders besar di dunia iblis. Gunung Iblis Darah, lihat saja namanya untuk mengetahui bahwa sebagian besar akumulasi Tuan Iblis. Pulau Dual Domain adalah penguasa pertumbuhan jalan, Xianfo. Adapun Laut Surao, itu adalah tipe campuran. Hanya Raja Suci Shuro, kultus-kultus, yang dibudidayakan sebelum kenaikan, dan kemudian tumbuh selangkah demi selangkah untuk memiliki wilayah hari ini. Satu Raja Dewa muncul berturut-turut, tetapi Raja-Raja para dewa yang muncul kali ini adalah Dewa-Dewa Shuro, Suek-Suesan, dan Pulau Dusu. Adapun 8 tanah suci, mereka bukan Raja Dewa. Semua orang ada di sini. Ratu Iblis berdarah, Yubra, menatap semua orang di sekitar, dan berhenti sejenak pada Raja Dewa Sura, Rovan. Akhirnya, dia memandang Qin Yu dan tersenyum. Hei, Qin Yu, sepertinya pilihan aslimu benar. Setelah Jiang Li, meski begitu segera kau menjadi Raja Tuhan. Ditambah Jiang Li, baik suami dan istri adalah Raja-Raja Dewa, benar-benar membiarkan iri banyak orang, para dewa dan pasangan adalah Raja Tuhan hanya kamu. Kata Ratu Iblis Darah itu juga melirik Dewa Sura Raja Luovan. Nada, mata, dan dewa-dewa Ratu Setan berdarah bisa mengerti. Selain itu, hubungan antara Ratu Iblis Darah dan dewa-dewa Shuro, banyak dewa di dewa juga dikenal. Luovan, Dewa Sura, tampaknya tidak sadar. Setelah dingin sejenak dengan kekuatan dari 3 ascenders utama, Qin Yu tahu arti dari 3 kekuatan naik utama. Qin Yu dan Jiang Li sama-sama dewa, dan kekuatan Qin Yu juga dikenal oleh para dewa. Mereka secara alami ingin Qin Yu bergabung dengan mereka. 3 kekuatan utama kekuasaan itu bertentangan dengan 8 tanah suci, dan tidak takut menyinggung 8 tanah suci. Hanya, Qin Yu sendiri punya rencana. Karena dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, mengapa dia harus mengandalkan orang lain? Tiba-tiba, pengetahuan dewa dengan cepat datang dari bagian selatan para dewa dan langsung menembus ke dalam pikiran Qin Yuxiong, selamat menjadi dewa. Jika Anda punya waktu, pergi ke kota Jingguang dan saya akan memberitahu Anda yang lama. Duanmu saudara, aku akan pergi ke kota Jingguang untuk bertemu denganmu nanti. Qin Yu juga tahu suara itu. Oh kalau begitu aku akan menunggu Qin Yuxiong. Lalu Duanmu Yu mendapatkan kembali pengetahuannya. Qin Yu dan Duanmu Jade memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, tetapi pada saat ini, Zengda Guangming memberi selamat hanya 3 kekuatan Qin Yu, dan bahwa Duanmu Jade tidak cukup baik untuk datang langsung. Qin Yu menjadi raja para dewa, seperti batu yang dilemparkan ke danau, menghasilkan ledakan belenggu. Segera itu kembali tenang. Para dewa masih sama seperti di masa lalu. 8 tanah suci masih diakui sebagai tempat tertinggi oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan 3 kekuatan naik utama juga berdiri di ranah para dewa. Dan Qin Yu, sejak menjadi Raja Dewa, tampaknya menjadi berkah. Tidak ada gerakan lagi, dan adegan ini adalah untuk membingungkan orang-orang yang melempar penalti.
Alam semesta baru, Xuanxing Ungu Xuanfu Ungu. Di danau bagian dalam Xuanfu Ungu, sebuah koridor berjalan melalui danau bagian dalam. Qin Yu berjalan berdampingan dengan Jiang Li di koridor. Qin Yu kemudian melihat perut liar. Apa yang kamu lihat, tanya Jiang Li Xiao. Lihatlah putra dan putri masa depanku. Qin Yu juga tersenyum. Wajah Jiang Li penuh senyum bahagia, dan dia segera berkata, Yu Ge, Fei Fei telah meninggalkan alam semesta baru dalam beberapa tahun terakhir dan pergi ke dunia para dewa. Dia tidak pernah kembali. Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan, diperkirakan membosankan. Tapi Raja Sura adalah penguasa yang membayar biaya, dan tidak perlu khawatir tentang keamanan biaya. Qin Yu lega. Tiba-tiba, sinar putih terbang dari udara, dan mata Qin Yu melirik dinasti Qing. Itu adalah saudara lelaki ketiganya, bulu hitam. Bulu-bulu hitam itu penuh kegembiraan, dan begitu mereka jatuh, mereka segera berkata, kakak, Raja Kematian telah kembali. Kembali. Ketika pikiran Qin Yu bergerak, dia dan seluruh alam semesta baru dipersatukan. Qin Yu, yang terjadi di alam semesta baru, tahu segalanya. Dewa kematian ini baru saja menyempurnakan Hong Meng Lingbao kelas 1 belum lama ini, dan pada saat itu, Qin Yu menemani Jiang Li. Kakak, bisakah kita melakukannya sekarang? Ada juga sedikit kegembiraan di bulu-bulu hitam. Qin Yu memandang Lear dan memandang Xiao Hei. Dia tersenyum dan berkata, saya menunggu hari ini. Sekarang kita bisa menunjukkan kekuatan kita ke ranah. Setelah berbicara dengan Jiang Yan, Yi Feng dan Zhuo Qiulin, Qin Yu memulai proses membangun fondasi. Untuk berdiri di ranah para dewa, setidaknya harus ada pijakan. Pilihan Qin Yu sebelumnya adalah rawa berkabut. Di daerah pegunungan yang sunyi di dunia para dewa, Qin Yu, yang mengenakan jubah hitam, muncul di sini. Ada begitu banyak dewa di kota ini, dan sebagian besar tempat lain sepi. Untuk membangun kota, bahan bangunan ini sangat penting. Alam semesta baruku sekarang hanya dunia fana, dan bahan di sana sangat rapuh. Itu tidak dapat dibandingkan dengan batu para dewa. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Batu umum para dewa adalah dewa umum, dan perlu mengandalkan senjata untuk menghancurkan batu secara langsung. Tingkat kesulitan dapat dibayangkan. Adapun batu dunia fana, hanya manusia dewa, diperkirakan bahwa gunung dapat diubah menjadi bubuk. Itu sama sekali bukan level. Tidak ada bahan berharga di alam semesta barunya, dan Qin Yu datang ke dunia ini. Gunung-gunung yang tidak disebutkan namanya di depan Anda membentang puluhan ribu mil. Sedemikian pegunungan yang luas, para dewa tidak tahu berapa banyak. Sudah ada banyak monster di pegunungan ini. Batu hijau, gunung ini memang biji yang relatif keras di mata. Ruang kosmik baru Qin Yu tiba-tiba menutupi seluruh gunung. Dengan detak jantung, monster yang tak terhitung jumlahnya langsung dipindahkan oleh Qin Yu ke pegunungan. Segera, Qin Yu langsung membungkus seluruh gunung dengan kekuatan ruang yang besar, dan langsung membawa seluruh gunung ke alam semesta yang baru. Gunung-gunung besar yang membentang puluhan ribu mil lenyap ke mata monster yang tak terhitung jumlahnya dari udara tipis, yang membuat monster-monster itu tertegun. Ini, apa yang terjadi? Seorang ular boa hitam dengan panjang 100 meter berbicara kepada binatang buas di sebelahnya, dan binatang buas di sebelahnya juga canggung. Qin Yu baru saja menghapus monster yang awalnya didistribusikan di seluruh pegunungan dan membuatnya di satu tempat. Monster yang biasanya melihat satu sisi jarang, pada saat ini, mereka berkumpul bersama. Monster yang tak terhitung jumlahnya ini berisik dan berbicara satu sama lain. Gunung-gunung besar dapat dianggap sebagai sarang mereka. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, dan siapapun yang ingin menghilang begitu tiba-tiba. Orang yang bisa menghilangkan puluhan ribu mil gunung diperkirakan hanya memiliki dewa tinggi. Raja dewa bisa menyelamatkan kita seumur hidup. Itu tidak buruk. Semua orang masih mencari tempat baru untuk hidup. Ekor rubah emas terdengar tua, lalu memimpin dan pergi. Bagi monster itu, gunung itu menghilang dan itu bukan kerugian besar. Segera, mereka semua pergi mencari tempat tinggal baru. Di antara bintang tak terbatas dari alam semesta baru. Puluhan ribu mil pegunungan ada di langit, tetapi dibandingkan dengan bintang-bintang, pegunungan itu kecil. Qin Yu sendiri ada di depan gunung ini. Jika Anda berada di ranah para dewa, bahkan jika penguasa raja ingin menghancurkan gunung, dibutuhkan banyak energi untuk memilih pure murni. Tetapi di alam semesta baru, ini jauh lebih mudah. Hati Qin Yu tergerak, dan gunung besar di depannya langsung terbelah.
Banyak kerikil ditangguhkan di udara, dan tiba-tiba sekelompok meteorit terbang di kejauhan langit berbintang. Qin Yu tidak peduli. Ketika kelompok meteorit mencapai kerikil, mereka hancur secara langsung. Dan batu-batu ini di ranah para dewa tidak memiliki kerugian sama sekali. Pada kekerasan, jaraknya terlalu besar. Banyak pengotor batu langsung ditinggalkan oleh Qin Yu hanya memilih batu hijau. Ini untuk membangun kota, bukan untuk memperbaiki senjata. Jika Anda memperbaiki senjata, Qin Yu harus menghapus kotoran dengan sangat hati-hati. Tapi sekarang, Qin Yu hanya menghilangkan beberapa kotoran puing, dan hanya mengambil batu gandum. City Pool. Pikiran Qin Yu segera menunjukkan banyak gambar kota. Seperti kota yang belakangan, seperti Suan Jincheng, seperti kota salju yang mengapung. Sebagian besar struktur kota ini sederhana dan sederhana. Qin Yu juga terintegrasi, dan ada gambar kota. Ketika hati Qin Yu muncul dalam gambar ini, batu biru yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis dikumpulkan. Tembok kota, gerbang kota, dan satu bangunan. Seluruh kolam kota berubah menjadi sekejap mata. Kota Nuo ditangguhkan di langit, dan tangan Qin Yu dipenuhi dengan beberapa sidik jari. Metode Arai, Qian Kun. Saya melihat bahwa seluruh tembok kota dan kota di atas kota memiliki aliran halo, kekerasan seluruh kota tiba-tiba meningkat beberapa tingkat. Tapi safir benar-benar cukup. Membangun kota, bahkan setengah dari itu tidak berguna. Qin Yu memandang safir hijau di sebelahnya dan batu-batu gantung yang tak terhitung jumlahnya, matanya tidak bisa membantu. Rawa-rawa berkabut para dewa, kabut tak berujung selalu menyelimuti rawa ini. Dalam kabut, Qin Yu tiba-tiba muncul. Qin Yu sendiri memiliki lubang hitam besar di atas kepalanya. Lubang hitam itu dalam dan dasar tidak terlihat. Saya melihat batu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lubang hitam dan jatuh langsung ke rawa di bawah Qin Yu. 10.000 mil sudah cukup. Ada begitu banyak batu di pegunungan besar, dan rawa-rawa tidak terlalu dalam. Tak lama kemudian, puluhan ribu mil dari area tengah rawa berkabut, dipenuhi dengan bebatuan tak berujung. Selanjutnya, sepotong batu jelai berbentuk biasa jatuh dengan tertib, dan lantai batu jelai yang luas diselamatkan di rawa yang tak berujung. Terima kasih Kak.